kerennya lagi yang ketiga yang menakjubkan adalah lagi syuting di sana. Oh, lagi ada syuting. Di Syuting apa puncaknya itu? lagi Di syuting. puncaknya. Ada film bioskop tuh namanya apa ya? Romeo Rinjani. Halo sahabat muda berkarya, tua penuh cerita. Kembali lagi bersama Ogun, obrolan gunung bersama gua, Bang Pai, dan rekan panutan gue. Bang Ican, apa kabar? Baik. Di sini gua bakalan mengorek sedikit tentang beliau. Konon, gua sering ngedengar dia itu udah bisa dikatakan seperti Mbah Gunung. Nah, mau tahu? Ini kita tanya. Oke. Sebenarnya kenapa tuh Be? Awalnya ente bisa dijuluki Mbah Gunung. Ya sebenarnya sih emang pertama juga umur ya. Umur udah kepala 5 lah, kurang lebih. Kemudian jarang-jarang yang di gunung itu ada orang tua naik gunung, jadi dipanggil Mbah. Dipanggil Mbah ya? Iya, padahal kan nggak cocok-cocok amat ya Nggak di cocok Mbah kita buat mah. anak alam ya, buat anak gunung. Iya, tapi Bang Icon mah santai-santai aja mau manggil apa kayak ya. Santai aja ya. Biar kita tambah akrab sesama orang gunung ya kan. Ada yang manggil Bang Icon, ada yang manggil Babe. Kui aja kita mah, ya kan. Yang penting kalian harus tahu bahwa orang gunung itu persahabatannya luar biasa. Setiap kawannya itu loh yang membuat Babe itu dari dulu seneng banget gitu dengan Solidnya gunung. begini Be. Betul. Dari zaman sekolah tahun 87 udah mulai naik gunung. Udah mulai naik gunung. Sampai detik ini anak udah 4 udah bercucu ria. Berarti totalnya udah berapa gunung tuh Be? Alhamdulillahnya udah 56 sih ada. 56. Sesuai umur. Wah, bukan main. Sesuai umur guys. Udah 56 kali. Ya semoga masih kuat juga karena memang kita ambilnya selain cinta alam juga kesehatan. Kesehatan ya Be ya? Duh sehat banget. Babe jarang sakit sih. Ya. Pantas kelihatan awet mudanya. Seperti umur 30-an lah. Ya teman-teman, iya. bisa kita katakan seperti itu. Alhamdulillah, tapi Bang Icon mah nggak merasa begitu. Umur mah jalan terus. Yang Jalan penting, terus ya. Manajemen hati kita. Itu ya kan? penting tuh. Ya, jadi kita ke alamnya juga nggak sering-sering karena kebetulan Babe juga ngajar, jadinya paling libur semester. Libur semester ya? Libur semester berangkat, ya kan? Berarti di antara bulan apa itu Be? Naik. Ya kalau nggak Juli, Desember. Juli Desember ya, Iya. antara liburan itu. Betul. Dan ada beberapa gunung yang Babe suka itu jadi berkali-kali naiknya. Berkali-kali. Iya. Ada yang pernah berapa kali tuh Be? Paling banyak itu 13 kali. 13 kali Satu gunung. Satu gunung. Gunung apa itu? Gunung Salak. Dekat. Itu apa nggak pernah bosen itu Be setiap kali naik? Kelihatannya nggak ada. Karena Nggak ada. setiap kita naik itu jalurnya itu perasaan baru-baru terus gitu. Baru terus gitu ya. ya? Dengan tantangan baru gitu loh. Karena alam setiap saat bisa berubah Be ya? Nampaknya begitu, tapi kita kalau akrab dengan alam bersahabat dengan Alam kita. bersahabat dengan kita teman-teman. Luar biasa kan? Oke, sekarang saya mau tanya Be, dari semua pendakian nih 56 kali, ada nggak sih di antara gunung itu yang paling berkesan di Babe sampai sekarang yang susah dilupain? Secara umum sih semua gunung berkesan. Berkesan ya? Nah, karena setiap naik treknya lain, teman naiknya lain. Ketemu di jalan pun orang lain. Tapi terus terang memang Babe yang paling senang itu di Rinjani. Rinjani itu 2014 dulu. 2014. Betul. Sama Jadi, siapa itu Be pendakian ke sana? dari sebanyak itu pendakian seringnya Babe sendiri. Sendiri. Itu sendiri ke NTB. Termasukkan ke sana, ke Iya, NTB. iya. Belum kenal sama ente mungkin ya. Ente udah ikut saya berapa dulu? Saya 9 kali 2017. ya? Ya, 7 kali. Kamu udah 7 kali ikut saya ya? Ya, kurang lebihnya 7 kali. Dan akan terus lah, jangan sampai Pasti insya Allah bakalan ikut terus. target Babe dikejar lah gitu lah. Ya. Siap, Saya insya juga Allah. pengen. Sulit sih rasanya mengejar. Nah, mungkin setelah Rinjani itu yang medannya cukup menantang Semeru mungkin. Semeru ya. Ya. Coba saya pengen sedikit mengorek. Ya. Dari kesekian banyak gunung katanya Rinjani yang paling berkesan. Berkesan. Apa tuh yang membuat Babe berkesan banget gitu?
Pertama Babe berangkat sendiri. Pertama Ya. sendiri. Terus Harus melintasi Pulau Jawa, Bali, dan Lombok, ya kan? Sendirian. itu perjalanan darat, Be. Darat. Nah, kalau perjalanan darat memakan waktu berapa lama tuh, Be? Babe itu naik kereta dari Senen ke Malang, ya kan? Senin ke Malang. Kemudian dari Malang naik bis sambung sampai ke Kota Mataram, Kota Mataram, dilanjut dengan mobil kecil sampai ke kakinya ya yang disebut Sembalun Lawang. Sembalun Lawang. Ya, itu trek iya. pendakian dari Lombok Timur namanya. 2 hari itu di jalan, Be. Kurang lebih. Ya lebih lah. Ya, Lebih kalau ke Malang aja kan 2 hari. Ya 2 kan? hari. Belum Malang ke Lombok. Ya kan? Ya habis 10 hari PP lah. Berarti di jalan aja udah lama ya. Ya, terus yang disebut menantang juga selain berangkat sendiri juga kita harus melewati 7 bukit. 7 bukit. Ya, Oh, ya. yang dikenal 7 bukit penyesalan. Itu dianya. Oh, Jadi iya. udah capek-capek nanjak, turun lagi. Turun lagi. Naik lagi sampai 7 kali. 7 kali. Kemudian setelah melewati padang savana gitu, di bawah itu kita lihat ada danau, ya kan? Danau ini Sigara Anak. Segara anak. Sigara Itu Anak. pemandangan yang bagus. Sayang sekali Babe tuh nggak turun ke sana. Kenapa tuh Be nggak turun? Karena target utamanya naik nanjak di sana. Dan kerennya lagi yang ketiga yang menakjubkan adalah lagi syuting di sana. Oh, lagi ada syuting. Di Syuting apa puncaknya itu? lagi Di syuting. puncaknya. Ada film bioskop tuh namanya apa ya? Romeo Rinjani. Oh, Romeo Renjani. Ya. Ini saksi mata nih ya. Betul. Jadi Babe sempat foto-foto juga sama artisnya, ya kan? Iya. Jadi dianggap sangat berkesan lah. Mungkin akan mengulangi kembali juga kalau ada waktu dan kesempatan. Begitu. Keren. Kalau Semeru sih udah 5 kali. Semeru? Jadi, ya walaupun 5 kali tantangannya perasaan baru-baru terus gitu loh. Baru terus. Iya, jadi pengen lagi. Ada hasrat lagi gitu ya, Be ya. Ya, jadi seperti kecanduan gitu. Ya, walaupun kita tahu ya perlu modal juga, fisik, juga mental yang utama. Jadi kalau mental udah ada mah yang jauh jadi dekat. Ya kan? Sebenarnya gini, Be. Hmm. Mungkin banyak juga dari kalangan kita yang bertanya nih, kenapa sih hobinya kok naik gunung? Padahal kan capek gitu. Kita kan liburan pengen itu enak-enak, apa-apa serba disuguhin. Tapi kenapa nyari yang capek-capek? Gitu. Itu diawali dari keterpaksaan juga karena memang Babe kuliahnya kan geografi ya. Sesuai jurusan jadi Betul, ya. di KIP Jakarta tahun 86. Jadi emang kegiatannya ke alam, ngapain lagi. Iya, Nah, iya. Jadi bahasa Inggrisnya itu Witing Tresno Jalanan Soko Kulino. Jalanan suku kulino. Ya, jadi lama-lama suka lah ya. Jadi tentu dengan 6 bulan sekali itu kita harus persiapan fisik, mental, dan dana juga. Jadi Ya, pasti tuh ya. olahraga rutin Babe mah ya. Kalau lari-lari di GBK 3 putaran mah udah santapan sehari-hari. Santapan sehari-hari. Iya. Jadi supaya naik nanti bisa bersaing atau nggak kalah sama anak muda. Nggak kalah sama anak muda ya. Betul. Buat kalian yang merasa masih muda tapi ngerasa nggak yakin atau nggak kuat nih, malu Jangan sama kalah sama Babe dah. Babe. Ya, karena Babe juga menarik juga kalangan muda. Ya kebetulan lagi ngajar juga diajak-ajakin yang mau naik gunung, yang dapat izin orang tua, dan Babe lihat fisiknya juga udah lumayan, kita ajak, ya kan? Karena Bisa. misi Babe itu nggak pernah gagal. Jadi kalau bawa orang harus mereka yang udah benar-benar siap, ya kan? Jangan sampai di pertengahan gunung kita turun gara-gara yang satu ini mungkin sakit, mungkin celaka, mungkin apa. Akhirnya misi gagal. Apalagi misi kalau pakai dana besar jauh-jauh, ya kan? Iya, Itu harus berhasil gitu loh. Dan meninggalkan kesan bagi yang ikut supaya mereka nanti ikut-ikut lagi gitu. Atau Gimana? gini Be, ada juga yang bilang emang sebenarnya kalau naik gunung itu harus apa kita nyampe puncak? Apa enggak sih sebenarnya? Ya tergantung mental masing-masing ya. Jadi kalau Babe punya prinsip itu gunung itu nggak ada yang tinggi. Nggak ada yang tinggi. Makin kita samperin makin tinggal dikit gitu. Tinggal dikit ya. Kecuali betul. nyasar ya, jangan Nah. sampai nyasar. Nah itu triknya jangan bikin jalur sendiri, ya kan? Iya. Jadi ikutin trek yang ada petunjuk-petunjuk dari penjaga di bawah, ikutin aja, ya kan? Apapun tingginya gunung itu dimulai dari selangkah. Kalau dia mulai melangkah itu lama-lama juga langkahnya banyak, ya kan? Oke, berarti guys untuk memulai perjalanan itu kita mulai dari selangkah. Nggak akan mencapai puncak sebelum kita memulai dengan satu langkah. Jadi
harus dibiasain apa-apa itu dari Betul. hal yang kecil. Betul. Jadi mental itu paling utama. Jadi Mental ya. betul. Ketika kita naik baru 5 menit itu luar biasa capeknya karena kita baru bergerak kan ya, baru bergerak apalagi udah lama di kendaraan. Ya kalau baru bergerak begitulah terasa. Dilawan itu. Harus dilawan. Ya? Dilawan pakai ilmu biasa. Nah, itu guys, emang selama gue beberapa kali pendakian dan beberapa kali juga sama Babe, itu emang gue ngerasain hal yang kayak gitu. Jadi ketika kita udah naik itu, kita udah merasa kayak nggak ada apa-apanya. Wah, ternyata nih kita kecil banget, kita itu kayak gimana ya, nggak ada apa-apanya lah dibandingkan ciptaan kita. Ya, Dibandingkan Tuhan itu nggak ada betul, apa-apanya betul. kita. Melihat semua keindahan alam, dunia serta isinya, jadi merasa gimana ya, diri kita sendiri itu kayak ya makin jauh dari sombong ya. iya, jadi kita buat menyombongkan diri aja udah nggak bisa lah, jadinya berbaur aja jadinya enak, biar kita sama rata aja Dan itu kan bisa dipakai di dalam kehidupan nyata sehari-hari ya. Ya, jadi kita mudah bersyukur kalau makan disuguhkan ibunya apa adanya dimakan, ya kan? Jadi gara-gara kita di gunung juga kita sikat kan? Kesikat ya. Untuk survive kan, bertahan hidup. Jadi ketika kita di darat di orang tua tidur di tikar pun kita bersyukur. Nggak masalah ya. Nggak masalah karena di gunung kan tahu sendiri kita kehujanan. Iya benar-benar. Tidur duduk kan tahu sendiri ketika banjir kan. Iya benar-benar. Belum kalau tenda rubuh. Tenda ya kan? rubuh. Frame patah. Nah, makanan habis, ya kan? Benar-benar. Nah, di situ kita menjadi manusia tangguh, tapi tidak sombong Tapi gitu. tidak sombong, tetap rendah hati. Rendah hati, menjaga fisik selalu, dan hampir nggak merasa punya musuh lah di perkotaan gitu. Kita semuanya jadi teman. Semua gitu. teman gitu. Gara-gara di sananya akrab gitu, sama siapa aja kenal langsung hai guys. Gitu. Emang sih biasanya kita sering nih, kayak gua beberapa kali naik itu. Padahal kita nggak kenal, tapi di jalur gitu aja lah tiba-tiba disapa, kita Itu saling kelebihan sapa. orang gunung begitu lah. Jadi, Kadang kalau kita ada kayak kerusakan Iya. atau logistik kita kurang, suka ditawarin gitu ya. ditawaran ya, Iya. dibantuin ya kan. Kadang begitu. Sampai kita pernah itu yang terjadi cedera ya kaki, itu sampai dibopong sama orang, dituntun. Dipapah gitu ya. Iya. Tanpa pamrih lah, nggak minta bayaran apa-apa. Jadi mereka begitu tulusnya bahwa setiap pendaki gunung adalah saudara. Mantap kan? Kalau kita mau banyak tahu tentang teman kita, ajak naik gunung, pasti bakalan ketahuan karakternya. Sifat aslinya ya. Sifat asli ya temen. Terakhir nih Be, banyak juga yang nanya, Ya. apa sih sebenarnya motivasi buat pemula gitu, biar berani dia buat mencoba. Biasanya kan kalau yang belum pernah nih suka gini, gue nggak yakin nih kuat nggak ya gue ya gitu. Apa tuh kira-kira motivasinya? Untuk pelajar tentu di samping izin orang tua ya, Ya. dia merasa harus selalu menjaga fisiknya dan Fisik terutama pertama. mental. Mental pertama. Ya, fisik oke lah, pas-pasan, tapi mental jangan lupa bahwa gunung itu kalau terus dilangkahi lama-lama sampai. Bener. Jangan pakai kalimat seperti tadi saya bilang, pakai biasa, pilek, biasa pilek, pergantian cuaca gitu. Diatur dari hati Be ya. Hati itu akan Manajemen. yang membuat tekad jadi berlipat-lipat. Ini Babe udah 56 tahun usianya, bentar lagi masuk pensiun ini. Tapi nggak ada cerita yang muda bisa, saya bisa. Gitu. Kuncinya seperti itu Be. Betul. Berarti buat kalian para pemula yang merasa kalau diri kalian nggak pantas atau rasa-rasa ngeri atau apa, jangan pernah takut. Ketakutan itu bukan buat dinikmati, tapi ketakutan Dilawan. itu buat dilawan sobat semua. Oke Babe, terima kasih. Oke. Insya Allah pertemuan berikutnya bisa kita sambung. Amin, Dari amin. berbagai cerita. Oke. Saya pengen banyak denger lagi ceritanya nih dari Ya. beberapa perjalanan. Banyak yang serem-serem juga. Banyak kalau yang mau tahu. serem ya? Iya. Oke, nanti Iya, mungkin iya. di episode berikut kita Betul. bahas tuntas Be ya. Oke, Oke. siap. Sahabat alam semua, salam lestari. Semoga kita semua tetap sehat dalam lindungan Allah. Amin. Sampai ketemu lagi di video berikutnya dan pantengin terus YouTube channel dan podcast kita.